1621 Bibi. Ketika perempuan itu melangkah keluar, aura yang menakutkan mendadak menyapu, bak ombak yang melonjak, menekan sekelompok master dari Kulgoda yang menerjang ke arah Sander. Semua orang tercengang memandang perempuan di sebelah Sander. Perempuan itu mengenakan jubah panjang dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, terlihat sangat anggun. Semua orang bingung sekaligus kaget. Siapa ini? Sander yang berdiri di sampingnya juga memandang perempuan di sampingnya dengan heran. Bibil, orang di depannya ini adalah Tu. Alasan Sander begitu kaget karena yang dia panggil adalah Feni dan bukan Tu. Ternyata yang datang Tu. Tu menoleh untuk menatapnya, seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, lalu mengangkat alisnya sambil bertanya, "Kenapa kamu tidak menyambutku? Aku bisa pergi." Sesudah itu, dia hendak pergi. Sander buru-buru berujar, "Mana mungkin aku tidak menyambutmu. Bibi Tu, aku hanya kaget saja. Aku tidak menyangka kamu akan datang." "Di mana Bibi Feni?" Tu berujar dengan tenang, "Dia ada urusan lain." Sander bertanya dengan penasaran, "Urusan apa?" Tu berujar, "Nanti juga kamu akan tahu." Sander mengangguk dan tidak lagi bertanya. Hehe. Di waktu ini, di langit, Sunan tertawa. "Kamu memang dari tanah Tandus Timur. Ternyata kamu juga punya bala bantuan. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Tanah Tandus Timur." Mendengar ucapan Sunan, tatapan mata para master peradaban dewa ini menjadi ganas. Sander tertawa. Dia memandang para master di belakang Sunan sambil berujar, "Kalian sudah mencapai tingkat dewa. Seharusnya kalian tidak bodoh kalau bisa berkultivasi sampai tingkat ini. Kalian tahu jelas kebenarannya seperti apa. Memangnya kalian tidak pernah dengar, di atas langit ada para dewa, jangan menipu orang." Seorang master dan kuil Goda mencibir, "Sander, kamu adalah seorang penghujat dan penjaga ketertiban. Kamu masih berani berbicara tentang dewa. Apa kamu tahu sudah berapa lama dewa tidak muncul? Dan sekarang, kamu bilang kamu adalah utusan dewa. Lucu sekali. Ada banyak sekali orang percaya di peradaban dewa, tapi dewa malah memilihmu, seorang penghujat dan penjaga ketertiban." Sander tidak bicara lagi. Dia berbalik memandang Tu. "Bibi, kemarilah." Tu mengangguk, tatapannya langsung tertuju pada Sunan. Saat berikutnya, ruang di depannya dan Sunan mulai meledak dan musnah sedikit demi sedikit. Serangkaian tekanan yang menakutkan meledak, membuat para master di sana terpental. "Tangkap pemimpinnya dahulu." Tindakan Tu yang mendadak mengejutkan semua orang. Kekuatan ini sudah melampaui tingkat dewa. Senyum di muka Sunan, yang selalu tenang, menghilang di waktu ini. Kekuatan Tu jauh melampaui pemikirannya. Di waktu ini, dia hanya merasakan tekanan luar biasa. Menghadapi tekanan ini, dia kesulitan bernapas. Tak berani gegabah, dia pun melangkah maju, mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Lalu muncullah suatu area misterius yang menyelimuti tempat dia berada. Domain Wali. Ini adalah domainnya yang unik, yang bisa dengan mudah menekan master tingkat dewa. Sewaktu domain Wali muncul, rune emas yang tak terhitung jumlahnya mendadak muncul di ruang sekitar. Rune emas ini terbakar secara langsung, melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk menekan aura Tu. Namun, kekuatan menakutkan ini tidak bisa menekan aura Tu. Tidak hanya itu, saat Tu melayangkan pukulan, duar. Dalam sekejap seluruh domain Walki bak cermin yang kena pukul, hancur berkeping-keping, lalu berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya yang berhamburan ke segala arah. Sunan terpental jauh dalam sekejap. Tempat itu sunyi senyap. Para master di sana kaget melihat ini. Sunan bukan lawannya. Sander sebenarnya sedikit kaget. Dia mendadak menyadari kalau makin kuat lawan, makin kuat pula bibinya. Tentu saja ini masuk akal. Bagaimanapun, mereka juga berlatih dan membuat kemajuan. Namun, dia selalu merasa tidak seperti itu. Sesudah Sunan berhenti,
dia melihat tubuhnya yang retak. Darah terus mengalir, tak lama kemudian jubahnya menjadi merah. Sunan memandang Tu di kejauhan dengan serius, lalu merentangkan telapak tangannya. Ses! Di atas langit, kilat keemasan mendadak jatuh lurus ke bawah dan mendarat dengan mantap di tangannya. Itu adalah tombak yang mengeluarkan petir emas. Sewaktu memegang tombak, auranya mendadak melonjak liar, kilat menyebar dari tubuhnya dengan cepat. Tombak petir dewa. Senjata dewa teratas negara es, mengandung jejak kekuatan dewa. Tu memandang Sunan dengan acuh, tatapan itu sangat menyakitkan karena merupakan tatapan penghinaan. Cahaya sinis melintas di mata Sunan, di waktu berikutnya, dia mendadak berubah menjadi naga guntur sepanjang 10.000 kaki dan menyerbu langsung ke arah Tu. Tekanan niaga guntur Fang dahsyat secara langsung mengguncang ruang di sekitar. Semua orang merasakan penindasan yang menakutkan dan melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk menahan. Sewaktu menghadapi tembakan Sunan, Tu menyerbu ke depan dan melayangkan injungnya. Pukulan ini sangat sederhana, lugas, langsung dan kencang. Buk! Di bawah tatapan semua orang, naga guntur sepanjang 10.000 kaki itu hancur berkeping-keping, dan Sunan sendiri juga terpental. Pecahan petir yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana, sangat mengenaskan. Kalah lagi. Melihat ini, muka para master berubah sangat masam. Sunan, yang memegang tombak dewa teratas itu, masih bukan lawan perempuan ini. Di kejauhan, Jethro dan Harith menghela napas lega. Di waktu ini, mereka bisa melihat harapan. Barusan mereka benar-benar putus asa. Namun, keduanya agak bingung, karena perempuan ini bukan dari kuil Goda, melainkan Bibi Sander. Dengan kata lain, perempuan ini berasal dari pihak lain. Keduanya saling berpandangan, pikiran yang sama muncul dalam benak mereka secara bersamaan. Apa mungkin Tuan Sander ini benar-benar dari tanah Tandus Timur? Memikirkan hal ini, keduanya langsung berkeringat dingin. Harith berujar dengan berat, "Jangan berpikir kejauhan, dia di pihak dewa." Jethro ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Bagaimana kalau?" "Tidak ada kalau." Harith berujar dengan yakin, "Pasti begitu." Jethro mengangguk, dan di waktu ini, Harith berujar, "Walau bukan, kita anggap saja iya." Jethro terdiam. Sander tidak diam sewaktu Tu membuat Sunan terpentat. Dia melesat ke arah Biarawati Muna yang berada tidak jauh. Dengan pedang King Ruan dia menebas, dan pedang King Suan langsung merobek formasi itu, sehingga Biarawati Muna terlepas. Dia memandang pedang di tangan Sander dengan kaget. Sander tersenyum sambil berujar, "Bibiku yang membuatnya." Biarawati Muna memandang Tu dari kejauhan. Dia. Sander menggelengkan kepalanya, "Bibi yang satu lagi." Biarawati Muna menoleh ke arah Sander, "Kamu punya berapa bibi?" Sander berujar, "Banyak." Biarawati Muna bertanya, "Apa mereka semua jago seperti dia?" Sander mengangguk. "Ya." Biarawati Muna memandang Sander dan tidak bicara lagi. Sander tersenyum getir. "Aku yang paling lemah di keluargaku." Intuisinya mengatakan kalau bahkan putih saja lebih jago darinya. Biarawati Muna terdiam sejenak, lalu berujar, "Tidak kusangka kamu generasi kedua." Sander mengoreksi, "Bukan generasi kedua." Biarawati Muna memandang Sander, dan Sander pun berujar, "Generasi ketiga, aku generasi ketiga, ayahku generasi kedua." Biarawati Muna terdiam. Di kejauhan, sesudah menghancurkan naga guntur itu dengan satu pukulan, Tu melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, tinjunya sudah tiba di depan Sunan. Sunan kaget, dia pun memegang tombak petir dewa di tangan kanannya. Petir emas bertubi-tubi keluar dari tubuhnya. Namun, naga guntur itu tetap hancur berkeping-keping oleh pukulan Tu. Sunan terpental lagi. Ketika berhenti, tubuhnya meledak dan hanya jiwanya yang tersisa. Bukan lawan. Melihat Tu hendak menyerang lagi, Sunan kaget. Dia membentangkan telapak tangannya,
Segel emas mendadak berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke langit. Segel Walil. Sesudah segel wali mencapai langit, cahaya keemasan cemerlang jatuh langsung dan masuk ke dalam jiwa Sunan. Duar. Aura Sunan mendadak meroket. Di waktu yang sama, domainnya muncul kembali. Kali ini, dengan bantuan segel wali, domainnya jadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Segel wali ini dianugerahkan oleh dewa, apalagi ini di negara es, jadi peningkatannya sangat menakutkan. Di waktu ini, aura Sunan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sunan memandang Tu dengan penuh semangat. Ayo lagi. Selesai bicara, dia bergegas maju sambil memegang tombak petir dewa di tangannya. Ses. Tombak petir dewa muncul. Api guntur sepanjang 10.000 kaki menghancurkan segalanya. Namun, Tu membalas dengan pukulan langsung. Melawan secara langsung. Duar. Saat Tu melayangkan tinjunya, aura yang menakutkan langsung menghancurkan api petir itu. Kemudian, tombak naga petir langsung hancur berkeping-keping, kemudian api petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Sunan terpental lagi. Di waktu yang sama, domainnya runtuh dalam sekejap. Kalah lagi. Melihat ini, muka para master pihak kuil Goda mendadak menjadi pucat. Saat ini mereka juga menyadari kalau perempuan ini belum mengerahkan semua kekuatannya, dia hanya sedang main. Sesudah berhenti, Sunan perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Tu di kejauhan. Dia tahu kalau dirinya bukan tandingan perempuan ini. Kalau dilanjut, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tapi juga akan mati. Memikirkan hal ini, dia memandang ke langit sambil berujar dengan galak, "Tunggu apa lagi kalian?" Duar. Seberkas cahaya dewa mendarat, aura menakutkan menyapu seluruh tempat, menghalangi aura Tu. Tak jauh dari situ, saat biarawati Muna melihat orang yang datang, raut wajahnya langsung berubah masam. Bersambung.